Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat Corolla. Di kesempatan kali ini saya mau ngebahas apa aja nih yang perlu dicek ketika kita mau mudik ya. Karena kemarin banyak juga yang tanya apa aja ini bang yang perlu disiapin atau apa aja yang perlu dicek gitu. Simple ya sebenarnya. Dan tentu yang lebih tahu kita sebagai pemilik mobilnya. Nah, di sini kalau versi saya apa aja yang perlu dicek, dan kalau ada yang berpendapat beda boleh banget ya, karena memang kadang ada yang twin camnya itu bener-bener waras, jadi kalau punya saya nggak perlu dicek, langsung gas aja. Nah tapi kalau untuk perjalanan jauh ya, waras nggak waras tuh perlu kita cek, apalagi yang jarang diservis, jarang ke bengkel gitu. Karena permasalahan tuh kadang tiba-tiba ya teman-teman ya, kadang udah dicek aja luput masih ada aja yang kurang gitu. Oke, seperti biasa ya, yang baru mampir jangan lupa tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi ya dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada terutama pada Corolla Twin Cam. Yuk langsung kita lihat unit saya nih. Kalau ini versi saya, yang saya cek ini gitu nanti. Nah ini teman-teman, ini kondisi mesin twin cam saya nih. Yang paling dan harus dicek tuh oli ya teman-teman ya, apalagi yang mesinnya rembes nih, kayak punya saya ada rembes dikit bagian di sini. Perjalanan jauh tentu oli itu berkurang ya, kalau nggak ada kebocoran biasanya berkurangnya pun sedikit banget, tapi kalau ada kebocoran saya saranin stok oli ya, oli mesin teman-teman. Itu kita cek oli mesin dari ini ya, indikatornya ini kita angkat, kita cek volume olinya berkurang apa enggak, kondisi olinya seperti apa. Kalau memang udah jelek ya, atau udah jarak tempuhnya udah mendekati 3000, sebaiknya diganti sekalian teman-teman. Itu. Nah untuk minyak rem, minyak kopling ini berkurang nih kayak punya saya nih, ditambahin gitu. Kalau berkurang seperti itu ya kita juga harus cek juga pada sistem pengereman pada rodanya teman-teman. Kali aja ada yang bocor atau rembes dikit tuh nggak nyampe basah pada velgnya ya teman-teman ya, jadi perlu kita melakukan pembongkaran kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kalau udah, ini kan hubungannya dengan nyawa ya rem tuh, jadi sangat penting. Nah setelah oli sama minyak rem, kita cek pada air radiator teman-teman. Air radiatornya berkurang apa enggak, radiatornya tuh kotor banget apa enggak. Kalau kotor banget ya sekalian dikorok. Kalau memang masih yakin nggak akan bermasalah mengenai sistem pendingin atau tidak akan overheat ya nggak usah dikorok gitu. Kita cek kipas radiator, karena itu menghambat perjalanan juga ya kalau sampai overheat teman-teman gitu. Kalau udah masalah oli, minyak rem, air udah nggak ada masalah, baru kita cek mesinnya kita nyalain, ada kira-kira ada masalah nggak, merebet atau gimana. Kalau mau fit sekalian ya kita bongkar karbunya, kita servis ya teman-teman ya. Untuk yang nggak biasa servis karbu ya perlu kita servisin ke bengkel itu teman-teman. Itu versi saya, karena kan apalagi mobil rata-rata pengguna twin cam tuh mobilnya nggak dipakai harian teman-teman, jadi keseringan seminggu sekali atau sebulan 2 atau 3 kali kayak gitu. Rata-rata penggunanya seperti itu teman-teman, tapi ya nggak jarang juga yang dipakai harian. Tapi kalau di area saya sini sih jarang yang dipakai harian teman-teman, karena pada males jalanan macet kalau pakai mobil. Mungkin dipakai kalau pas hujan aja kayak gitu. Oke,
Kalau udah masalah ini dua tadi, nah untuk masalah koplingnya kita pastiin juga teman-teman. Cara ngeceknya seperti apa ini? Cara ngeceknya kita buka seal yang sini ya teman-teman ya. Sini, bawah sini kita buka, ada rembesan apa enggak kayak gitu. Kalau nggak ada ya kita cek yang bagian atas. Kalau memang nggak pernah berkurang minyak koplingnya, berarti ya nggak ada masalah sih, aman. Karena kan perjalanan mudik, liburan itu pasti jalanan macet teman-teman, dan kita pasti sering ngopling. Kalau seal koplingnya udah lemah atau rembes atau apa, itu biasanya posisi mesin panas, nanti jadi susah oper gigi teman-teman, kayak gitu. Jadi perlu ya pengecekan secara berkala. Oke, kalau udah dari tadi kita pastiin juga oli gearboxnya teman-teman, oli gearbox atau oli transmisi sini. Tapi kita tentu minta bantuan bengkel ya. Kalau dicek sendiri tuh lumayan susah teman-teman. Lubang bautnya ada di bawah sini, ketutup sama cover mesin kayak gitu. Oke, kalau udah kita cek permasalahan kaki-kaki teman-teman. Kalau kaki-kaki tentu kerasa ya, kerasa untuk dipakai jalan tuh nggak nyaman atau kayak gimana gitu. Tentu kita sebagai penggunanya pasti tahu lah, mobil saya kok kayak gini gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang sistem pengereman belakang ini, kalau rembesnya sedikit tuh nggak kelihatan teman-teman, jadi sekelilingnya tetap kering. Kalau rembesnya tuh lumayan deres, baru di velg tuh biasanya basah. Tapi kalau kondisi seperti ini kita harus bongkar dulu baru cek dalemannya gitu. Nah, untuk apa aja yang perlu dibawa, kalau versi saya sih seal rem belakang sama seal kopling atau master kopling sekalian kayak gitu. Tuh buat jaga-jaga ya teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa masang, paling nggak kita cuman kena ongkos pasangnya aja. Teman-teman Twin Cam tuh banyak teman-teman seluruh Indonesia. Kalau kita ada part, kita minta bantuan, lebih enak gitu loh, jadi lebih cepat. Jadi kalau kita mau bawa part, yang perlu kita siapin ya seal rem sama seal kopling, itu minyak rem juga ya, sama oli kalau mesinnya rembes gitu teman-teman. Untuk kampas rem perlu bawa nggak nih? Ya kalau mau jaga-jaga boleh juga bawa, tapi nggak terlalu sering ya teman-teman ya. Kalau masalah kampas rem itu nggak gitu darurat, paling ya kalau bener-bener habis karena kita nggak ngecek sebelum mudik, bunyi aja rodanya serak kayak gitu. Oke teman-teman, untuk versi saya seperti itu ya, yang perlu disiapin ketika kita mau mudik lebaran atau mau ke kampung halaman. Karena yang paling sering terjadi itu aja sih yang paling penting ya. Untuk hal-hal lain mungkin makanan juga boleh ya, makanan, minuman. Karena kita kalau capek nyopirnya, kita juga perlu istirahat, ngemil kayak gitu. Untuk keluarganya, kalau untuk sopirnya mungkin sebatas kopi aja udah cukup teman-teman. Tapi kalau bawa anak istri ya tentu cemilan-cemilan juga penting juga, biar anak nggak rewel ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam satu Corolla sejuta saudara. Terima kasih.